Pada saat itu ada satu orang lagi yang sempat loncat bersama Amr dan berhasil juga, namanya Ikrimah bin Abi Jahal, sepupu Nabi SAW, ya. Masih keluarga Nabi juga. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Waktu melihat Amr yang kuat itu terbunuh, dia pun akhirnya lari dan tidak berani untuk berperang dengan kaum muslimin. Padahal waktu itu Ali sempat menunggu kalau Ikrimah mau berantem atau duel, maka dia pun akan menunggunya. Para ulama mengatakan kita bisa lihat bagaimana sebenarnya Ali radhiyallahu anhu terbentuk dengan umur yang masih muda dan keterampilan yang luar biasa dalam berperang, dan keyakinannya bahwasanya ini akan menghadiahkan mati syahid. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Ali, mengapa engkau tidak mengambil baju besinya? Padahal di kalangan orang-orang Arab tidak ada baju besi perang yang lebih baik daripada yang dia milikin. Baju perangnya paling bagus nih, gitu kan. Sulit sekali untuk dirusak gitu. Maka dia menjawab, Ali mengatakan, aku menebasnya dan dia menghadapkan auratnya kepadaku. Dan ini riwayat yang menjelaskan dia sempat menghantam bagian kemaluannya, gitu kan. Maka auratnya pun kelihatan. Maka aku tidak mau mengambilnya karena aku malu melihat kemaluannya, gitu kan. Lalu orang-orang musyrik membayar jasadnya Amr kepada Nabi SAW dengan 10.000 dirham. Kemudian Nabi SAW berkata, dan ini riwayat semua saya ringkaskan, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Nabi SAW, idfa'u ilaihim jifata fa innahu khabithu al-jifah wa khabithu diyah. Kembalikan saja jasadnya kepada orang-orang musyrik itu dan kembalikan juga bayarannya, karena dia adalah seburuk-buruk jasad dan seburuk-buruk dia. Dia itu denda yang dibayar kalau orang meninggal dunia. Itu sekelumit cerita Ali perannya di perang Khaybar, di perang Khandaq. Sekarang kita masuk ke perang Khaybar. Di perang Khaybar juga Ali radhiyallahu anhu punya kesan, ya, punya peran yang luar biasa. Di antara hadis-hadis yang sudah masyhur, gitu kan, yang sahih, hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 4210, Imam Muslim 2406. Nabi SAW setelah mengepung Khaybar selama 43 hari, lalu kemudian beliau, ya, berkata, besok saya akan memberikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Kemudian kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah menginginkan pemerintahan kecuali malam itu, karena memang ada predikat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka semalam suntuk, tidak ada satupun sahabat yang tidur karena menginginkan kedudukan tersebut. Keesokan paginya Nabi SAW berkata, di mana Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu kebetulan dia sedang sakit mata. Maka kata Sahal, dia sedang sakit mata ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, bawalah dia ke saya. Lalu Sahal membawanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW meludahi mata Ali, ya, kemudian sembuhlah sakit matanya. Lalu beliau bersabda kepada Ali, umfudh ala rizkika hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi fa wallahi la in yahdiyakallahu la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Majulah ke depan, ya, benteng mereka dengan tenang, jangan tunjukkan kepanikan. Kemudian pada saat engkau tiba di depan benteng mereka, tawarkanlah kepada mereka untuk masuk Islam. Katakan kepada mereka apa yang akan menjadi kewajiban mereka dan merupakan hak mereka di dalam Islam. Demi Allah, bila Allah memberikan petunjuk satu orang karena kamu penyebabnya, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta yang merah. Saksi bahasan kita di sini adalah bagaimana, ya, Nabi SAW memberikan bendera khusus kepada Ali radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan, riwayat ini riwayatkan Imam Ahmad nomor hadis 16 dan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW memegang panji di malam hari itu dan beliau menggoyangkannya, maksudnya mengintak, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Beliau bersabda, siapa yang akan mengambil panji ini dan memberikan haknya? Maka majulah seorang sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, mundurlah. Kemudian orang lain pun maju mengatakan, aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, mundurlah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi zat yang telah memuliakan wajah Muhammad, aku akan menyerahkannya kepada seorang laki-laki yang tidak akan pernah lari. Jadi ternyata ada satu ciri khasnya Ali radhiyallahu anhu ini.
beliau itu sangat yakin dengan kebenaran Allah dan Rasulnya, dan kalau maju di medan perang, memang yang beliau cari mati syahid, beliau tidak mau mundur, walaupun tinggal satu orang, tinggal beliau sendiri, beliau tidak mau mundur. Makanya Nabi SAW waktu bilang, demi zat yang telah memuliakan wajah Muhammad, aku akan menyerahkan kepada seorang laki-laki yang tidak akan pernah lari, bagaimanapun keadaannya. Kalau tinggal tangannya saja yang bisa bergerak, tetap dia pakai untuk berperang, gitu kan. Kalau seluruh anggota tubuhnya patah pun, tetap dia pakai untuk berperang. Maka dia mengatakan, wahai Ali, majulah dan terimalah panji ini. Lalu Ali pun bergerak maju sampai Allah membuka Khaybar, dan Ali datang membawa kurma-kurma serta daging-daging cincangnya. Riwayat ini menjelaskan juga kepada kita tentang fadilah Ali, hampir sama dengan tadi, bagaimana Ali radhiyallahu anhu diberikan bendera tersebut. Ada sedikit kisah yang menarik di perang Khaybar ini. Ada orang Yahudi yang sempat keluar, dua orang, yang bernama Marhab dan yang bernama Harith. Dua orang ini, mohon maaf, yang satu bernama Marhab dan yang satu bernama Amir. Dua orang ini disebutkan dalam riwayat tingginya 5 hasta. Kurang lebih kalau 5 hasta itu 5 meter kali. Tingginya orang Yahudi ini 5 meter. Dua orang prajurit pilihannya Yahudi keluar. Dalam hadis ini dikatakan, dan ini bisa lihat diriwayatkan Imam Muslim nomor 1897 dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu tentang perang Khaybar. Pada saat itu keluar dan keduanya menantang siapa yang mau berduel. Bayangkan kalau 5 meter jalan, mungkin dari lantai ini ke atas ini berapa? 5 meter kira-kira? Nggak nyampe ya, mungkin 4 meter. Bayangkan 5 meter tingginya, besar, pedangnya pun sangat besar, badannya semua dipenuhi dengan besi, gitu kan. Dua orang ini keluar, kemudian dua-duanya menantang. Sekali lagi, pada saat ditantang keluar, duel, dan kebetulan untuk dia tantang ini pasukannya Ali yang tadi diutus oleh Nabi untuk maju ke depan, sudah sampai di depan. Ali pemimpin waktu itu ya, sudah jadi pemimpin, Nabi SAW di belakang, karena dia yang disuruh pimpin pasukan untuk menembus benteng tersebut. Ali radhiyallahu anhu bisa menunjuk siapa saja dari prajuritnya suruh maju untuk melawan. Bayangkan 5 meter tinggi besar badannya, gitu kan. Maka yang keluar melawan si Marhab ini ternyata Ali. Ali sendiri yang maju mengatakan saya akan melawannya. Dan yang melawan Amir, Zubair ibn Awam, sepupu Nabi SAW juga. Dua-duanya terkenal. Sementara poster tubuh Ali dengan Zubair memang kekar tinggi besar juga, tapi tidak setinggi ini. Tingginya mereka itu mendekati Nabi SAW. Kurang lebih sebagian ahli sejarah mengatakan, sebagian ya, tinggi Nabi SAW itu antara 190 sampai hampir 2 meter. Tinggi Nabi SAW tinggi 190, antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Mas'ud. Intinya adalah Ali tidak jauh dari situ, tetapi orang ini 5 hasta, tinggi sekali, gitu kan. Maka keluarlah keduanya, dan ternyata Ali radhiyallahu anhu pun sempat melawan dan membunuh Marhab. Bahkan keluar juga adiknya yang bernama Harith dengan poster tubuh yang hampir sama, juga dikalahkan oleh Ali. Dua-duanya dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Zubair pun berhasil mengalahkan Amir. Dan setelah kalahnya 3 orang prajurit utama Yahudi ini, maka benteng Khaybar pun menyerah. Benteng Khaybar pun menyerah. Beberapa riwayat menyebutkan pada saat Ali radhiyallahu anhu sedang duel dengan Marhab dan Harith, serta Zubair duel dengan Amir, maka debu-debu pada berkecamukan dan tidak kelihatan lagi karena pertempuran duel yang luar biasa. Sampai-sampai akhirnya Ali keluar dari kancah duel itu, dari debu tersebut, dan Zubair juga keluar. Ternyata ditemukan pada saat debu itu sudah tidak lagi bertebangan, ditemukan orang-orang Yahudi ini sudah menjadi jasad, sudah mati, maksudnya sudah tergeletak di tanah. Maka pada saat itu pun Nabi SAW dan para sahabat bertakbir, dan akhirnya benteng Khaybar gugur. Benteng Khaybar gugur. Jadi ini juga termasuk hal yang luar biasa dari kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk ke masalah kezuhudan atau kekhilafaannya beliau, dan ada beberapa hal yang berhubungan dengan khilafah beliau. Pertama, pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah memilih Ali, dan Ali pun sempat menolak. Ali nggak mau sebenarnya. Tapi orang-orang Madinah mengatakan, serahkan tanganmu, kami membaiatmu, karena kalau tidak ada pemimpin maka kita akan susah. Serahkan tanganmu. Maka Ali pun akhirnya dibaiat.
Ali pada saat dibaiat, beliau pun akhirnya mengirim surat ke seluruh penjuru wilayah Islam termasuk Syam dan Irak untuk membaiatnya. Tetapi Irak dipenuhi oleh penduduk yang merupakan pengikut Abdullah bin Sabah yang menjadi penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Sementara negeri Syam ada Muawiyah, yang Muawiyah adalah sepupu Ali, sepupu Utsman, dan memang dia masih menuntut darahnya Utsman dulu baru membaiat, gitu kan.